Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Ada aturan baru nih soal ukuran kelas di sekolah-sekolah kita. Nah, di sini kita akan bedah tuntas apa artinya semua ini, baik buat murid, guru, maupun sekolah di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, sebenarnya berapa jumlah murid yang paling pas dalam satu kelas? Pemerintah baru aja ngeluarin peraturan yang menjawab ini dengan sangat rinci. Dan jawabannya? Ternyata cukup fleksibel. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Kita mulai dari aturan standarnya, terus kenapa perlu ada pengecualian, apa aja jenis pengecualiannya, gimana proses persetujuannya, dan yang paling penting, apa makna besarnya buat pendidikan kita. Yuk kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, atau yang di dalam peraturan disebut sebagai kondisi normal. Nah, coba deh perhatikan angkanya di sini. Kelihatan kan polanya? SB itu maksimal 28 murid, SMP 32, terus SMA dan SMK 36. Makin tinggi jenjangnya, makin banyak murid per kelasnya. Kenapa gitu? Ya, ini sebenarnya masuk akal banget. Kelas yang lebih kecil di SD itu penting, biar guru bisa kasih perhatian lebih ke anak-anak yang lagi di fase-fase awal belajar. Tapi, tunggu dulu. Angka-angka tadi itu bukan satu-satunya syarat. Ini poin yang penting banget. Sekolah itu nggak bisa asal-asalan memenuhi kelas sampai batas maksimal. Mereka juga harus membuktikan kalau ruang kelasnya cukup luas, gurunya cukup, dan yang pasti anggarannya juga sehat. Tentu saja, kita tahu kondisi di lapangan itu nggak selamanya ideal kan? Jadi gimana kalau ada sekolah yang nggak bisa memenuhi standar tadi? Nah, disinilah peraturannya jadi menarik. Karena ternyata ada ruang untuk fleksibilitas. Pemerintah rupanya sudah mengantisipasi hal ini dengan sebuah konsep yang disebut kondisi pengecualian. Anggap aja ini semacam jalan keluar yang resmi yang memperbolehkan adanya kelonggaran sementara kalau situasinya di lapangan memang benar-benar mendesak. Oke, jadi pengecualiannya seperti apa? Jenis yang pertama adalah izin untuk punya murid lebih banyak dalam satu kelas. Jadi, kelas boleh lebih padat, tapi ada tapinya dan ini syaratnya ketat. Ini hanya diizinkan kalau di satu daerah, misalnya kecamatan atau desa, memang pilihan sekolahnya sangat terbatas sehingga satu sekolah terpaksa harus menampung lebih banyak murid. Biar lebih kebayang, ini contoh kasus yang dibolehkan. Bayangkan sebuah desa terpencil yang cuma punya satu SD. Nah, sekolah ini boleh menerima 31 murid baru lewat dari batas 28, karena kalau tidak, anak-anak itu mau sekolah di mana lagi? Tujuannya jelas untuk memastikan akses pendidikan. Sebaliknya, ini contoh yang nggak bakal disetujui. Sebuah SMA di kota yang terkenal favorit nggak bisa seenaknya nambah murid jadi 40 per kelas hanya karena peminatnya membludak. Kenapa? Karena pengecualian ini soal akses, bukan soal preferensi atau popularitas. Oke, kita lanjut ke pengecualian tipe kedua. Yang ini fokusnya sedikit beda. Bukan soal jumlah murid per kelas, tapi soal jumlah total kelasnya atau dalam istilah resminya disebut rombongan belajar yang bisa dibuka oleh satu sekolah. Kalau mau menambah jumlah kelas, syaratnya, wah ini ketat banget. Sekolah harus bisa buktikan mereka punya segalanya. Ruang kelas permanen yang layak, guru yang cukup dan berkualitas, sampai anggaran yang stabil. Nggak bisa main-main. Contohnya gini, ada sekolah swasta besar yang memang sumber dayanya melimpah, punya 38 ruang kelas standar dan gurunya banyak. Nah, mereka bisa saja diizinkan membuka 38 kelas, meskipun batas normalnya cuma 33, karena mereka memang mampu tanpa mengurangi kualitas. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Aturannya tegas banget soal ini. Mengorbankan fasilitas penting seperti perpustakaan atau lab hanya demi nambah kelas baru, itu sama sekali nggak diizinkan. Ruang belajar yang layak itu harga mati. Oke, kita sudah tahu jenis-jenis pengecualiannya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya sekolah bisa dapat persetujuan ini? Tentu ada proses resminya. Prosesnya itu ada 3 langkah utama. Pertama, sekolah mengajukan proposal lengkap dengan data pendukung. Kedua, ada tim verifikasi yang akan mengecek semuanya, memastikan datanya valid dan kebutuhannya memang mendesak. Baru setelah itu yang ketiga, keputusan akhir dikeluarkan. Jadi semuanya berbasis data. Nah, setelah melihat semua aturan dan proses yang mungkin kelihatan rumit ini, sebenarnya apa sih tujuan besarnya? Mari kita lihat gambaran utuhnya.
Intinya, semua ini adalah soal mencari titik tengah. Sebuah keseimbangan antara dua hal yang sama-sama krusial. Di satu sisi, memastikan setiap anak punya akses untuk bisa sekolah. Di sisi lain, menjaga agar kualitas pendidikannya tidak dikorbankan. Aturan ini dirancang supaya bisa fleksibel, tapi tetap punya batasan yang jelas. Kerangka aturannya sudah ada dan tujuannya pun sangat mulia. Tapi ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita semua renungkan. Apakah aturan di atas kertas ini saja sudah cukup untuk menjamin akses dan kualitas bagi setiap murid di Indonesia? Dan menurut Anda, faktor apa lagi sih yang paling krusial untuk benar-benar mewujudkan tujuan itu? Terima kasih sudah menonton channel ini.